Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu al-an fil liqa'ir rabi' fi madati ilmi tadawuli. Wa hadha al-yawma nahnu nuridu an nunaqish ta'miq madah atau mawdu' nazariyah tarkib amik. Kita hari ini ingin memperbincangkan pendalaman terhadap teori struktur dalam, termasuk penerapannya dalam contoh berbahasa Indonesia. Nabda liqa'ana hadza bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memperbincangkan teori struktur dalam lebih mendetail lagi, ya. Perlu diketahui bahwa teori struktur dalam itu dalam kajian linguistik itu dianggap mampu menyingkap gejala yang disebut dengan ambiguity yang dalam sebuah kalimat, ambiguity yang berada dalam sebuah kalimat. Apakah ambiguity itu? Yakni adanya makna ganda dalam sebuah kalimat. Dalam istilah bahasa Indonesia disebut ketaksaan kalimat. Kata ketaksaan itu diambil dari kata tak esa. Esa artinya satu atau tunggal. Maka kalau tak esa berarti tidak satu. Maka yang difahami dari ketaksaan kalimat itu adalah gejala ambiguity itu. Adanya makna ganda dalam sebuah kalimat. Disebut ketaksaan kalimat. Sebuah kalimat yang mengalami ketaksaan kalimat, maka dia akan memiliki deep structure lebih dari satu. Padahal hanya satu kalimat, tapi deep structure-nya bisa dua. Ini menunjukkan bahwa ada makna ganda dalam kalimat tersebut. Contoh yang sangat populer dalam kajiannya Chomsky itu adalah kalimat ini. I saw her duck. Kalimat tersebut bermakna ganda. Yang pertama bisa berarti saya telah melihat bebeknya. Dan makna yang kedua bisa bermakna saya telah melihat dia mengangguk. Gejala ketaksaan dalam kalimat tersebut dikarenakan kata duck dalam kalimat itu bisa bermakna ganda. Kata duck bisa berarti bebek sebagai noun, kata benda. Tapi kata duck itu bisa artinya mengangguk. Verb present. Kalau past tense-nya ducked. Ya. Karena arti duck itu bisa dua, maka kalimat I saw her duck itu bisa berarti saya telah melihat bebeknya atau saya telah melihat dia mengangguk. Nah, bagaimana struktur dalamnya? Sebagaimana saya katakan tadi bahwa karena di kalimat ini terjadi ketaksaan kalimat, artinya punya makna ganda, maka dia punya dua deep structure. Itu di pojok kiri saya tuliskan DS1, artinya deep structure 1. Nanti akan ada deep structure 2 dari kalimat I saw her duck. Untuk deep structure pertama, bentuk diagram pohonnya seperti ini. Jadi ada S, ada NP atau noun phrase, ada auxiliary, kemudian ada verb phrase. Noun phrase-nya tentu berbentuk noun dan dia adalah I atau saya. Kemudian kata saw itu auxiliary-nya past tense. Lah verb-nya dari kata see kemudian menjadi saw. Kemudian her duck itu masuk noun phrase.
Di situ ada determiner, pembatas, karena tidak semua bebek yang dilihat yakni bebeknya, maka noun phrase-nya itu ada determiner yaitu her, kemudian ada noun yaitu duck. Maka jadilah deep structure yang pertama yaitu I saw her duck. Kemudian ada deep structure yang kedua dari kalimat I saw her duck, bentuknya seperti ini, yang artinya saya telah melihat dia mengangguk. Ya. Jadi ada yang depan ini sama, noun phrase, auxiliary, past tense, jadi I saw itu sama dan sampai di situ. Nah, kemudian di bawahnya verb phrase itu kita temukan S2. S2 itu artinya kalimat yang kedua dalam satu kalimat itu, yang terdiri dari her dan duck. Itu dianggap sebagai satu kalimat tersendiri yang ada di dalam kalimat I saw her duck. Maka S2 itu menurunkan noun phrase, di situ adalah her karena sebagai objek. Kemudian ada auxiliary, di situ present. Kemudian ada VP yaitu duck. Maka bentuk present atau verb 1 dari duck adalah duck itu sendiri. Maka jadilah deep structure yang kedua, I saw her duck, dengan makna aku telah melihat dia mengangguk. Dari adanya dua diagram pohon yang berbeda ini, maka deep structure dianggap mampu untuk menyingkap ketaksaan kalimat atau kalimat yang mengalami ambiguity. Kemudian kita akan bicara juga pada hari ini tentang penerapan teori struktur dalam pada kalimat berbahasa Indonesia. Dalam menerapkan teori ini pada bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Satu, adanya perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pada aspek keberadaan tenses. Dalam bahasa Indonesia tidak terdapat tenses atau auxiliary. Kemudian terdapat perbedaan istilah phrase dalam bahasa Indonesia, yaitu diungkapkan dengan istilah frasa. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan konstruksi kalimat majemuk dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam bahasa Inggris mengikuti pola menerangkan diterangkan atau MD, sedangkan dalam bahasa Indonesia mengikuti pola diterangkan menerangkan. Maka noun phrase yang disingkat NP itu berubah menjadi FN, singkatan dari frasa nomina. VP berubah menjadi FV, yaitu frasa verba. PP berubah menjadi FP atau frasa preposisi. S berubah menjadi K, yang kepanjangannya adalah kalimat. Kemudian auxiliary diistilahkan dengan istilah pembantu, tapi karena dalam bahasa Indonesia tidak ada, maka disimbolkan dengan bentuk lingkaran yang di garis miring, itu menunjukkan bahwa auxiliary dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Kemudian determiner berubah menjadi istilah pembatas. Marilah kita mencoba menerapkan teori struktur dalam ini dalam contoh berbahasa Indonesia. Contohnya kalimat Sigit membeli mobil itu untuk istrinya. Di situ ada kata K, ya kan? Kemudian K ini simbol dari kalimat. Kemudian ada FN. Kemudian ada pembantu, ada FV. FN singkatan dari frasa nomina. Di situ ada nomina. Kemudian dari nomina itu turun ke kata Sigit. Untuk pembantu kita berikan tanda lingkaran yang di garis miring menunjukkan bahwa pembantu atau auxiliary di dalam bahasa Indonesia itu tidak ditemukan. Kemudian FV atau frasa verba itu terdiri dari V, kemudian ada FN, ada FP. V artinya verba,
kemudian Fn frasa nomina, kemudian ada frasa preposisi. Dari V itu menurunkan kata membeli, kemudian dari Fn menurunkan nomina yaitu mobil, kemudian ada Fp yang terdiri dari preposisi untuk, kemudian ada Fn lagi frasa nomina, kemudian menurunkan noun dan pembatas, yaitu N-nya itu istri dan pembatasnya adalah nya. Maka kalimat yang terbentuk adalah Sigit membeli mobil untuk istrinya. Inilah penerapan deep structure dalam bahasa Indonesia. Saya memberikan tugas untuk pekan depan untuk membuat diagram pohon contoh dalam bahasa Indonesia. Tugasnya yang pertama adalah kalimat Budi meminjam buku baru di perpustakaan kampus untuk Fatimah. Budi meminjam buku baru di perpustakaan untuk Fatimah. Saya ulangi ya, yang pertama Budi meminjam buku baru di perpustakaan kampus ya tadi ya untuk Fatimah. Kemudian yang kedua, ini adalah kalimat yang ada gejala ketaksaan, yaitu yang kedua tolong dibuat diagram pohonnya. Anak guru yang rajin itu memperoleh penghargaan.